apa kabar semua? Kembali lagi di Cashpot BPSK. Tepuk tangan semua yang ada di sini. Luar biasa. Dengan audio terbaru mutakhir hasil karya Profesor Asep Gobarsem. Nah, kan. Gue tadi gue ngeliatin ini terus nih. Iya kan. Ini bentuknya kayak Nah, kayak. Ya, oke, Nah, lanjut. di episode kali ini tuh kita kedatangan tamu yang tamunya tuh kayak sangat-sangat spesial. Karena nggak semua orang kenal. Oh iya, masuk. Ya kan? Karena nggak semua orang kenal. Biasanya kan kita ngundang pelaku-pelaku DKV dan multimedia. Itu. Nah, kali ini kita mengundang pelaku kriminal. Bukan kriminal. Bukan. Kita mengundang guru. Ini sebutin aja langsung nih gurunya siapa? Pokoknya jangan dulu. Jadi guru terkenal dengan teriakannya. Iya benar. Saya setiap ke depan tuh, woi. Sangka Terus, maling. Guru itu juga terkenal dengan tegasnya gitu. Tapi fashionable gurunya. Betul. Ya. Terus gurunya tuh sama kayak Kangga. Pakai kacamata. Nah, semua juga pakai, Bu Ayu juga pakai. Jadi panganan Bu Ayu. Ya, oke lanjut. tanpa berlama-lama langsung kita panggilin aja nggak sih? Karena kita bosan juga berdua tiap hari ketemu di sini juga berdua lagi. Harus pakai bintang tamu. Hari ini kita harus bertiga. Nah, kan karena kursinya juga ada 3. Karena tamu kita Tri. Nah. Kajian ya ketahuan. Sampai kan lu? Ketahuan. Iya. Kan yang kita undang adalah Putri dari STM. Tuh. Udah tahu Ibu Tri Jangan bisa. Putri janjian suka warna abu-abu. Emang apa? Semen 3 roda kan abu-abu. Ya. Gak masuk, nggak lucu. Oke, nggak apa-apa ya, langsung. Udah, skip. Oke, kita sambut Putri. Oke, langsung Putri. Silakan masuk. Ya, silakan masuk, Bu. Oke, kali ini sudah ada tamunya Yoda. Iya, ini dia Putri. Oke. Ibu 1 2 3. Bener Putri. Oke. Anak ketiga. Pasti dong. Oh bener. Wah, itu masuknya fun fact harusnya. Ya teman-teman, kita sudah kedatangan Ibu Tri, salah satu pengajar di BPSK. Apa sebutannya Yoda Putri? Apa dah? Guru terbaik. Bisa Setiap aja. guru dijilat dulu Bu. Ini emang nggak ya. beres ya, Bu. Bisa aja. Nggak beres, Bu, bener. Peres nih kayaknya Nggak, nih. Bu. Udah dah. Guru Kemarin Mem dibilang guru Terbaik, terfavorit. Karena terfavorit. guru di sini baik semua. Iya, oke. Iyalah, oke. Manis. Gila, manis. Oke, yang belum tahu ini adalah BPSK itu kan ada 2. Nah, sebenarnya ada SMK, STM. STM. Nah, Putri ini adalah kalau boleh kita sebut adalah jagone STM. Di bawah dia macannya STM gitu. Jadi kenapa kita sangat tertarik undang Putri ke sini? Kita mau Karena nanya. macan. Macan. Dari tahun berapa, Kak? Dari tahun berapa? Ada kan? Dokumennya ada. Kita punya semua. Tahun berapanya nanti kita bahas deh Oke, pokoknya. oke. Jadi, Siap. Ini emang gak dinyalain. oh iya, ini nyalain dulu dong. Ini adalah Apa tuh? nuklir. Oh Jadi iya. nanti kita kalau salah-salah begitu. dikit meledak gitu. Oh gitu, oke, siap. Ibu Tri, selamat datang di kapal ulang-alik kita. Jadi ini adalah Oke. teknologi mutakhir yang dibuat sama anak-anak. Bagus. Jadi kita lagi terbang nih Bu, samping matahari. Oke, siap. Kayak agak berasa panas kan. Ada sampai Ini matahari. sampai gerah ini ya. Iya. Harusnya pakai AC sedikit Iya. ini Kak. Pakai AC. Bu Eni Tolong beli minta AC. iya. Bisa AC nggak apa-apa. PK yang sedikit aja. Iya, coba nanti bukan kalau nanti Ibu ketemu Bu Yuni. Bu Yuni bisa. Coba. Nanti Putri coba usulkan deh ke kamu ya. Bisa usulkan deh ini. Salah satu tujuan kita ngundang Putri kan gitu. Oke, siap. Nanti Siap. kalau siap. beneran ada AC-nya, Putri 2 kali lagi main sini. Kita undang terus. Kacau. pokoknya. Oke, yaudah pertanyaan Ayo, pertama silakan apa? ditanya. Silakan. Dulu. Tanya dong. Udah kayak ulangan deh gue. Iya. Kasih pertanyaan. Putri. Oke, kan, say. Dulu Ibu pernah sempat jadi guru. Harusnya ini pertanyaan Kak, enggak sih? Iya belum. Belum, Tanya Mbak. dari depan dulu ini. Itu kan Putri, tulisannya. gimana kabarnya? Oke, Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya juga baik. Baik ya. Bapak kabarnya gimana? Iya. Semuanya baik di sini. Terus gimana Bu rasanya diundang?
Diundang ke pers. Waktu pas pertama diundang podcast itu deg-degan ya. Sama saya juga. Apaan ini nanti gue mau ngomong apa sih? Gue mau ditanya apa sih? Kok gue sih? Nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa Nggak kak. apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Emang sama. Aku maaf. Bahkan Ibu Tri bilang, ih nanti ngomong apa ya? Ditanya apa ya? Kan kayak gitu ya. Iya. Rasanya nanti takut ngomong begini nanti salah, begini nanti lebay atau apa gitu. Terus nanti gue mau ditanya apa sih? Kan maksudnya masih banyak gitu yang lain kandidatnya, nggak harus Ibu Tri itu nggak harus pilihan Putri kita, Bu. gitu. Karena Ibu Tri itu udah masuk kriteria kita. Oh gitu, kategori gitu Iya, ya. benar. Guru yang unik, guru yang punya karakter, gitu. Terus guru yang memang setiap pagi itu kita lihat pasti dah. Pasti. Lari. Gitu. Daripada kita kena. Saya aja yang guru aja kalau ketemu Putri suka lari. Takut diteriakin. Salah. Salim dulu. Oh iya. Salim dulu. Salim Oh, dulu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, Putri, mau aku tanya Iya, Kak. Ibu sudah berapa lama nih di BPSK? Aku dari tahun 2003 kak. 20 tahun. Itu 2003. Jadi tadinya aku tuh nggak kepikiran ya untuk ada di maksudnya di sekolah gitu kan. Aku pikiran karena kan aku biasanya maksudnya kayak waktu dulu kita pernah kerja di kantoran lah kayak gimana gitu kan. Pas orang tua pindah ke sini, tetangga aku ada Ibu Asni guru TK, terus aku sempat nganggur kan di sini kak. Paling aku dari sini ke Jakarta lagi ke Jakarta mana-mana. Terus ngapain sih ke Jakarta terus? Udah di sini aja itu di BPSK. BPSK apa? Aku bilang karena kan kita emang baru pindah di perumahan sini ya di Cipecang. Sekolahan coba. Ih, Bu As, aku nggak bisa ngajar, aku nggak bisa. Aku pertama tuh ngajar di TK dulu. Ngajar aja di TK, ngajar aja apa aja pokoknya. Aku TK ngajar udah sempet berapa tahun gitu ya di TK. Kebetulan pas Bu Asni waktu itu jadi istilahnya dia guru bantu. Jadi aku yang istilahnya gantiin dia. Guru TK waktu itu tuh siswanya banyak nggak kayak sekarang kak. Banyak banget gitu ya. TKA, TKB gitu. Ya itu dari situ. Pas dari situ ya lama-lama ke SD gitu kan. Aku ke SD gitu ke SD. Waktu sempat juga aku pokoknya di sini namanya udah dari tahun 2003 kak, udah semuanya, udah semua unit aku jalanin, ya kan, aku singgahin lah istilahnya, itu udah semua unit kak, mau dari TK, SD, SMP sampai SMK. Ya memang paling pengen jadi dosen ya. paling lama di SMK, aku banyak berkecimpungnya. 2003 gitu. tuh lama banget. Belum lahir kan kamu? Saya sama ibu saya baru pacaran kayak. Belum lahir kamu. Niat aja belum ada. Niat belum ada. Niat lahir aja Iya belum gitu. Bener. Makanya aku pikir iya ya. Daripada nganggur gitu kan. Kayaknya cari kesibukan daripada ngapain sih aku harus ke Jakarta, balik lagi ke sini, ke Jakarta, balik lagi gini. Karena memang istilahnya rumah yang di Jakarta kan kita udah pindah di sini, Jakarta udah nggak kita tempatin gitu rumahnya. Udah di sini, makanya pas udah sini. Enak juga ya. Kenal sama anak-anak kecil, canda lah apa segala macam gitu kan. Terus akhirnya ke SD juga, iya ya, kok enak ya di dunia kayak gini, dunia pendidikan kayak gini, enak tuh gitu. Kalau mau misalnya kalau kita mau bawa enjoy, kita mau bawa stres kak, ya kan, udah gitu kan, ngapain sih? Ya dulu mah, kalau Kak Angga sekarang itu udah termasuk enak kak. Kalau kita zaman kita dulu penuh dengan tekanan A, B, C, D sampai Z, ya kan. Apalagi dulu masih ada Pak Roni almarhum, suaminya Bulas, itu kita tekanannya luar biasa gitu kan, banyak banget tekanan. Tapi ya saya Bu Yuni, Bu Eni lah, orang-orang lama tuh ya yang sudah mengalami itu semua gitu kan. Tapi dibalik dia ngasih tekanan gitu, tapi ada benernya kak, memang kita disiplin. Kita istilahnya harus datang pagi loh. Pokoknya sebelum ada siswa kamu tuh udah pada datang semuanya. Makanya sampai sekarang juga aku tertanam, aku pasti datang pagi gitu, walaupun situasi apapun di rumah, aku pasti datang pagi kak gitu kan. Rumah mau bentuknya hancurnya kayak apa, pokoknya aku harus sudah di sekolahan aja gitu kan. Makanya kan si anak, ayo kak, ayo cepetan kita mandi begini. Iya mah, ntar dulu tunggu katanya. Iya cepetan, pokoknya kita harus sudah rapi udah. Iya. Jadi Aiko juga udah kebiasaan kalau aku bangun pagi, dia juga pasti bangun pagi kan. Langsung mandi, apalagi kita berangkat gitu sama ayahnya. Ayahnya juga udah
Udah biasa juga aku berangkat pagi gitu. Sama lah, kalau saya waktu masih ngajar di BPSK kan jadi perlu ibu tahu kan saya udah di bulan nih sama Yoda, jadi udah nggak di bumi lagi. Gitu. Jadi yang di bawah itu bukan kembaran saya. Gitu. Ini anggu. Dulu tuh saya juga sering jam 5 udah nyampe. Nyapu dulu. Rajin nih. Ngaji mimpi. Bener. Jadi tahapannya kayak gitu Bu ya. Jadi memang 20 tahun sudah mengabdi di BPSK. Sebenarnya nggak ada di pertanyaan tapi saya pengen nanya ini dulu. Kalau kata istri saya, ya kita kan dibilang ya istri. Iya. BPSK tuh pernah di posisi jaya-jayanya banget. Banget. Ya, Bu, ya? Banget. Tapi bener Bu. Bener. Sampai istilahnya STM itu sampai kita ada berapa satu kelas ISN 10 itu kita sampai ada 2 kelas 3 kelas Kak. Karena pas kita lingkungan ya. Karena Pak Saroni dulu sama Bulas itu kita pendatang, kita di sini pendatang. Setidaknya di sekeliling kita ada sekolahan lain. Ada kita di sini, biasalah mereka tidak terima. Terus mereka berpikirnya Kak itu Nasrani Kak. Oke. Kristen. Padahal kan istilahnya kalau misalkan Bapak Saroni dan keluarga gitu. Kalau kita mau untuk lucu-lucuan gitu kan. Kaknya itu kan badan kursus. Memang sebelumnya itu kaknya itu kursus. Sebelumnya Kak memang udah ada kursus juga di Jakarta pun itu ada kursus. Di sini pun juga dulu ada kursus, tapi memang tidak berjalan. Tidak berjalan kayak di Jakarta ya gitu. Ya istilahnya banyak omongan yang memang orang sekitar sini tuh tidak suka sama kita gitu. Istilahnya lo nih ini ke kampung gue gitu kan ya istilahnya gitu. Akhirnya ya kayak ada kecekcokan lah, ada sama tetangga sebelah ya, paham ya kita. Ya alhamdulillah sekarang mah udah nggak ini gitu. Kelas kita itu banyak sampai ada rumor akhirnya kita ini sekolah Nasrani. Otomatis ya berkurang karena memang waktu aku masih di SD ya itu siswanya tuh hampir 80 tuh Chinese semua Kak. 80% itu Chinese semua siswa SD ya itu Chinese semua dari Jonggol semua gitu, itu Chinese semuanya gitu. Pas kesini memang istilahnya udah berubah dan waktu pas kejadian itu kita sudah selesai, udah tutup buku istilahnya ya udah mulai istilahnya baru lagi. Kalau kita masih istilahnya pada zaman penjajahan itu Kak, boro-boro Kak nggak datang siang ya, bisa di sekakmat. Kita udah kita datang pagi Kak. Lo pulang harus jam 2. Nggak bisa kayak kita gini. Udah orang udah selesai kok gitu kan, jam gue udah selesai, gue mau pulang gitu, selesai ngajar gitu. Udah nggak bisa. Ya udah harus. Kalau pulang semuanya jam 2 ya semuanya pulang. Kak nggak pulang, aku pulang, semuanya kita pulang sama-sama. Nggak ada yang namanya guru pulang duluan satu. Misalnya Bu Yunita udah selesai ngajar pulang, nggak ada sistem kayak gitu. Kita pulang sama-sama, kita bareng-bareng gitu. Kayak gitu nggak ada yang udah selesai ngajar aku pulang, nggak ada. Kita bareng semuanya. Jam 7 sebelum jam 7 guru harus sudah ada di sini. Sekarang kalau misalnya ada yang punya sekolah di situ, kita lagi ngobrol gini dulu. Kamu ngapain? Gak belajar. Kamu ngapain? Gak ngajar. Padahal posisi kita lagi istirahat. Tapi mereka gak bisa terima kalau kita lagi santai. Gitu kan. Apalagi di ruang STM. Di kelas STM. Kaca toh. Ada yang punya sekolahan. Berisik dikit dia gedor-gedor kaca. Duar. Ada gurunya enggak? Ada gurunya. Ya di kelas. Kan posisi di saat anak lagi nulis diem, ya kan? Di saat lagi kita ketawa-ketawa ya ketawa-tawa, tapi selalu serba salah. Ada gurunya nggak? Ada Pak, ada. Iya. Paling nanti gini, mana gurunya? Panggil siapa gurunya? Jadi panggil kita waktu itu Bu Amini ya, masih ini guru KWU. Kan Bu Amini maaf nggak ada suaranya, Maksudnya dia ngajar tapi dia lembut gitu, karena emang suaranya kecil. Kalau Bu ada Pak, saya Bu Amini, saya yang ngajar di kelas sekian. Saya pikir nggak ada. Kalau nggak ada, udah pulangin aja anak gitu. Marah gitu ya Pak Saroni, marah. Maaf ya Pak diomongin. Makanya di perbandingan yang sekarang sama yang ini, kita sekarang udah luar biasa deh Kak, bener deh. Enak banget gitu ya. Enaknya dalam kategori maksudnya kita ada bukan sedikit yang kita bebas, enggak, maksudnya kita nggak terlalu terkekang Kak.
kita bisa berekspresi, Betul. ya kan? Kita mau begini, kita mau apa, bisa enak gitu. Kalau dulu memang istilahnya kayak kita ketahan sedikit lah, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Tapi maaf Bu, semenjak Bapak nggak ada baru udah gitu. Pas udah bapak nggak ada baru kita istilahnya bebas dan istilahnya anak bapak udah nggak di sini. Kan dulu ada anak bapak yang di sini di depan kelasnya, jadi istilahnya dia juga yang agak ngatur gitu kan segala macam. Pas anak bapak udah nggak di sini, dia balik lagi ke kandangnya gitu kan, balik lagi ke Bekasi, ke Jakarta. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita merdeka say. Nah, kalau kayak kemarin, aduh Kak Angga habis. Nggak bisa datang ke kelas. Nanti goncengan terus nanti sama si Bejire. Gitu ya, digocengin gitu ya Kak ya, itu sedikit sekelumit cerita zaman dahulu kala. Terus saya nanya Bu, boleh? Boleh. Boleh. Serius bener Bu? Serius. Alhamdulillah saya pengen nanya Bu. Tanya apa? Ibu tuh guru BK apa guru TU sih Bu? Kenapa? Waktu itu Bu Tri emang BK pernah. Terus kan emang pas TU-nya kan Bu Nur Soleha kan di TK ya. Iya betul. Terus kan nggak ada, ya udah tapi ini mau BK apa mau TU gitu. Aku mau terserah gitu kan. Terus kan kata Pak, ya udah Bu Tri maunya apa? Saya mau terserah Pak. Aku bilang aku mau. Sebenarnya enak TU juga sih nggak begitu yang terlalu gimana kan. Ya udah terserah, kalau mau Pak kayaknya aku nggak apa-apa deh, aku di TU aja deh, aku bilang gitu ya. TU aja nggak apa-apa di TU, iya nggak apa-apa, aku di TU aja nggak masalah kok, aku bilang gitu. Ya sudah. Setahu saya tuh TU tuh Bu Yuni. Kalau Bu Yuni kan memang TU-nya, tapi maksudnya gini, Bu Yuni itu dia apanya bendahara. Oh. Jadi okay. bendahara ada TU-nya, misalnya di SD ada TU-nya, di sampai sekarang kan Bu Nur Soleha kan harusnya TU SD ya Pak ya, karena kesehatannya Bu Nur Soleha aja kan habis dari TK terus jadi TK ngajar di TK, TU-nya di SD. Nggak kuat dia dengan kondisi badannya dia gitu, sakit-sakitan. Akhirnya dia udah jadi guru TK aja, nggak jadi TU di SD. Itu kan ngomongin soal sejarah BPSK yang sangat Rumit. tercengang. Kalau itu tercengang. Sama saya juga. Sedikit kaget gitu ya. Segitu kagetnya, iya kan kita langsung kan. Oh. Gitu kan. Sedikit Oke, kaget. benar. Nah, Bu, kali ini kita ngobrolin soal murid-murid. Siap. Bu, pandangan Ibu nih terhadap seluruh murid di BPSK. Kita ngomongin STM dulu. Ibu kan ini kan kita terkenal sebagai macannya STM ini. Ya pemirsa. Persijanya STM. Iya, bukan kalau macan. Oh, macan ya. Waduh, Kan terus macannya. oke. Gimana nih Bu? Pandangan Ibu terhadap anak-anak dari zaman awal Ibu di STM sampai sekarang. Perbedaannya pasti ada ya Kak. Perbedaannya pasti ada. Kalau zaman dulu itu memang perbedaannya juga ada. Pasti semua itu beda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak. Ya kan otomatis apalagi anak laki-laki. Ya kan anak laki-laki. Kita kerasin dia makin keras. Kita lembekin melunjak. Seperti itu kan Kak. Padahal kita itu maksud bukan kamu ya. Aku tuh suka sama anak STM tarik ulur Kak. Di saat aku marah ke kelas marah nih aku, udah mereka juga udah paham sama mulut saya gitu kan, sama omongan saya mereka udah paham. Nanti juga, Bo minta tisu apa, Bo minta air, Bo begini-gini, ya ambil begini-gini. Padahal saya abis marah-marah di kelas mereka dan anak itu saya marahin abis-abisan, tapi dia udah tahu watak saya, udah tahu sama mulut saya, dia ya sudah gitu biasa aja gitu kan. Tapi memang berapa 2 tahun yang lalu itu anak pas dia kelas mungkin pas dia kelas 12-nya mereka baru berpikir. Ya, baru berpikir. Iya sih, gue kelas 10, kelas 11, gue kayaknya agak belok gitu ya istilahnya. Nakal lah enggak inilah. Pas kelas 12-nya kita kasih pengertian. Dulu kalau sekolah Pak Hendarta ya. Pak Hendarta kasih pengertian, kita semua guru-guru kasih pengertian. Ya mereka masuk pas kelas 12-nya. PM, ya PM, ya kan ujian praktek, datang pagi, ya pasti ada 1-2 lah yang membangkang, maksudnya yang nakal itu pasti ada. Sampai waktu pas lagi ujian, kita itu sampai bangunin, istilahnya
ke orang tuanya itu bangunin. Padahal kan harusnya orang tuanya kan juga tahu ya. Orang tua tahu ini loh tanggal sekian udah ada jadwalnya, ini mau ujian, tapi tetap aja gitu kan. Jangankan ujian deh. Aku tuh di SMP sampai ngurusin anak yang mau prakrin dulu. Sekarang masih enak ada Budian yang ngurusin. Dulu kan nggak ada. Aduh, dulu semua ditimpahin ke kita gitu kan ya istilahnya. Sampai kita bangunin, ayo mau prakrin ini. Udah prakrin tuh dia Yamaha begini-gini. Iya, sampai segitunya. Sampai mau sekolah pun juga astagfirullah, ini kenapa ada yang bawa guling bantal kan? Guling bantal. Guling bantal ada namanya Juliandi apa siapa anak Cibarusak. Guling bantal tidur di sini. Saking ujian ya, saking takutnya nanti dia kesiangan, nanti ujian udah dimulai dia nggak bisa bangun, dia itu tidur di situ di rumah ya, di sini. Tidur di situ bawa guling, bawa bantal gitu. Saking takutnya dia kesiangan, ada sampai yang seperti itu gitu. Ada yang santai aja gitu, kita suruh, ayo coba datang pagi bangun apa segala macam. Ada yang santai gitu, ada yang saking takutnya, gue mau ujian nih, gue harus ikut gitu, setidaknya kan gitu ya. Makanya kita udah kasih motivasi, ayo coba nanti ini ujian begini gitu kan. Ada yang saking takutnya seperti itu gitu. Ada yang santai, luar biasa santai aja Bu, masih 5 menit segala macam. Setidaknya kita masuk ruangan 15 menit sebelum ujian dimulai. Otomatis kita udah standby kan. Kita takut apa nemtek kita nggak ke bawah atau kita bulpennya bagaimana. Ada ya begitulah ya, misalnya maksudnya anak kayak gitu kan. Kesini-sininya aku kesini-sininya itu kayak kurang apa ya, dibilang respect apa gimana gitu, aku kurang karena mulut kita di bawah itu sudah sampai berbusa-busa ya, sampai berbusa-busa istilahnya, kayaknya masih kayak dianggap angin lalu gitu Kak. Kita kadang sampai gini, ini anak mau diapain sih gitu ya, apa mau dibikin rendang kali ya, ini anak diapain, kita harus ngomong apa sih dari yang istilahnya, kalau bahasa kotor mah enggak ya, maksudnya bahasa yang kasar tapi enggak terlalu kasar dan kotor, gimana yang standar gitu ya, sampai dari yang halus itu kan, sampai dari yang halus sampai yang kasar udah kita omongin. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mending nyangkut gitu kan, kuping kanan keluar lagi kanan, nggak nyambung gitu kan anak-anak sekarang gitu. Jadi kita juga mikir gini, ini maunya apa sih, ayo deh kalian tuh maunya apa gitu kan, sampai maunya apa sih kan guru ada, kalau misalnya itu tanya, kalau nggak tahu gitu kan, kalian mau minta apa yang ngomong. Sedangkan kalau minta apa-apa ke Bu Yuni kan juga dikasih kan, kalau untuk praktek beli bensin, beli apa, beli solar, beli ini kan juga dikasih gitu kayak Kak. Ini Bu katanya itu minta diinin, bengkelnya diapain, bengkel kan segitu aja, terus mau kita perlebar, kita mau panjangin, mau gimana? Percuma kalau misalnya bengkel diperlebar, diperbagus, kalau kalian pada nggak masuk bengkel. Sebagian masuk di bengkel, sebagian asik bengkel HP, sebagian dengerin headset. Gue bilang ini pada ngapain sih? Sekolah apa sih? Ampun deh, bener deh. Ini anak-anak sekarang ini tahun yang super duper harus keras Kak. Tahun ini ya. Tahun ini super duper keras. Harus Harus gitu. gitu. Kalau Ibu kan tadi ngomongnya per sekarang. Kalau dulu mungkin enggak, karena zamannya emang beda Bu. Memang beda. Kan kalau dulu tuh zamannya kita nggak ada handphone. Nggak ada handphone, iya, pasti. Kan. Jadi semua kan karena emang ada ini ya, ada HP gitu kan. Jadi mereka itu nggak fokus untuk belajar gitu ya. HP aja, tetep aja HP. Kan kalau di SMP, waktu aku pernah ngajar di SMP, mungkin sisa Pak Isin ada. HP ya ditaruh di istilahnya kita punya rak, benar punya lemari. Masuk bel, taruh semua. Ini kelas 10, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Taruh semua. Belajar nggak usah pegang HP. Di saat istirahat, HP baru mereka ambil. Di saat masuk, habis setelah istirahat, ya masukin lagi. Pulang baru diambil lagi. Itu nggak ngeganggu. Kalau kita kan nggak mungkin. Guru mau ngomong ABCD bodoh amat, gua HP aja udah begini, ya kan? Kalau mau kita istilah peraturan nggak boleh bawa HP kan nggak mungkin. Mereka udah dewasa, mereka udah pada gede gitu kan. Toh juga ada positif negatifnya, ya kan? Nggak semuanya jelek kan, gitu kan Kak? Makanya ini anak maunya gimana sih? Benerin deh, udah benerin. Capek saya juga Putri, kata Putri. Saya capek juga Putri. Dibilangin ini susah banget ya. Bener. Ampun Nah, deh. jadi nih biar Yuda tahu.
pas si Pangga ini ngajar kelas 10 STM, jadi masuk grup kan. Nah, ngeliat itu emang Bu Tri nih setiap pagi rajin banget masuk. Ayo, masuk. Tuh. Setiap pagi tuh Bu Tri. Nggak pernah enggak. Bu Tri ini emang panutan. Iya, kayak setiap pagi bener mau gimana juga. Ini kemana nih kemana? Berarti emang terapan dari Iya, jadi tahun. Itu aja begitu aja Kak ya, kita udah itu Kak, aku cuma di grup. Nggak masuk gua japri kan. Nggak japri anaknya, gua japri orang tuanya. Kemana? Ya, kalau lu gitu kan. Di atas kemana gitu. Iya, aku japri. Bu, masuk Bu, tadi dia begini. Iya Bu, tapi tidak ada di sekolah. Kemana ya? Saya nggak tahu Bu. Malah ibunya kok nanya ke saya. Saya beritahu kan. Banyak bocor Bu. Banyak bocor. Nggak segini loh. Istilahnya nggak masuk. Kamu mau kasih kabar ke kita, mau bener mau enggak kasih kabar ke kita, supaya kita otomatis kan ini Alpa ya kan, kita bertanya-tanya. Kalau jangan sampai ya gitu, ada kejadian apa-apa kan kita nggak tahu ya Kak ya, misalnya di luar ini kejadian begini-gini, dia padahal dia nggak sekolah ya kan, nanti anaknya bilang sekolah tapi kan nggak ada kabar ke kita, takutnya seperti itu gitu. Kalau ada apa-apa terserah. Lu mau bohong ke mau enggak ya kabarin kita gitu loh. Bu saya nggak masuk, saya kesiangan, iya. Bu saya nggak masuk, saya sakit, iya. Kita kan nggak tahu itu benar apa enggak, ya kan. Betul. Yang penting kasih kabar ke kita, kasih kabar aja lu. Lu mau bohong mau enggak kasih kabar ke kita gitu loh. Tapi gimana juga Bu saya bolos ya masih gitu. Nggak juga. Dia mau bohong. Oh iya benar. Bu gini ada, Bu saya nggak masuk ya Bu. Isi bensin, bukan baju saya kotor kata dia gitu. Baju saya kotor kemarin kehujanan. Iya, cuman iya aja. Tahu Pak, saya pulang dia ada. Gergetan nggak Kak? Bajunya udah kering Bu. Ini sayang aja ini udah mulut udah pengen tahu sendiri ya. Ini mulut udah pengen ABCD sampai Z. Tahan. Besok lo ya, tahan. Besok dia masuk sini. Duduk. Apa Bu? Baca WA. Tadi kamu ada kan? Iya Bu. Astagfirullahaladzim. Kita udah emosi jiwa. Lu izin nggak masuk, tapi ada gile nongkrong Kak kan bikin orang emosi jiwa nggak? Kita udah percaya, lu bohong kita percaya. Tapi lu begitu gitu kan? Astagfirullah. Tahan. Awas ya sekali lagi mendingan nggak usah masuk selamanya. Saya nggak usah masuk selamanya. Nggak perlu ke sekolah. Saya gitu. Akhirnya aku jadi ngomong kayak gitu. Iya Bu, maaf Bu. Bukan maaf aja. Kalau kamu ya kalau udah nggak masuk sekolah ya udah nggak usah ke sekolahan. Udah nggak sekolah, nongol lagi kamu, bikin kita emosi jiwa, ya kan? Berarti kan bohong kan Kak? Astagfirullah. Tapi emang lebih gampang minta maaf daripada minta izin Bu. Iya emang benar. Tapi gregetan kan. Ya, lanjut. Oke, Bu, nih ada pertanyaan yang gimana ya? Jadi kan kita nih biar Yoda juga tahu, Bu Tri itu sosok. Jadi kemarin ada kejadian lah, ya di depan lah pokoknya gitu. Saya ngeliat Bu Tri tuh kayaknya langsung nyelamatin anak-anaknya gitu. Sayangnya gede banget sama anak STM. Panglima. Iya. Panglima. Perang gue. Iya. Bu Tri tuh kalau aku lihat tuh memang care-nya banget sama anak STM gitu. Nah Bu, tapi kadang suka sedih nggak sih Bu kalau misalkan ada sesuatu yang kejadian di anak STM, terus kita kan ibu juga sering ceritakan kayak masalah apa, aku sering dengerin gitu. Nah ibu tuh perasaannya sedihnya kayak gimana sih Bu? Sedih nggak sih? Aku suka kayak kemarin itu ya, maksudnya kita udah ngebilangin dia kan ya, jangankan yang kemarin lah Kak, yang kemarinnya lagi ya kan, yang kita itu juga udah bilangin jangan begini-gini, apalagi kelas 12. Sudah kelas 12, kamu ikutan kan udah lihat kejadian kemarin tuh yang si Bimo dan kawan-kawan kita keluarin kan istilahnya, otomatis itu kan sebenarnya udah jadi istilahnya udah jadi apa ya, kaca lah buat mereka. Oh ya temen gue aja diiniin gitu kan, setidaknya ya udah, apalagi dia yang kelas 12 gitu. Aku sampai nangis Kak waktu si Bimo, si siapa lagi itu si Habibi dikeluarin ya istilahnya, karena memang kesalahan dia. Memang kesalahan dia ikut gitu ya. Aku sampai nangis gitu kan, karena sebetulnya si Bimo itu cuman jadi Bimo itu Kak, hari itu tuh dia izin ke aku nggak masuk sekolah karena sakit. Ibunya juga izin ke aku. Kan waktu itu pas lagi dipanggil sama orang tua murid, aku panggil,
Bu ini gimana sih, kenapa sih Bimo sampai ikutan kayak gini? Bukannya ibu yang WA ke saya. Kalau Bimo itu sakit, bapaknya Bimo juga WA ke saya. Bimo juga WA ke saya katanya sakit. Iya Bu Tri, maaf banget. Jadi si Bimo ini kan diajakin Kak. Diajakin sama temennya. Ayo kita begini-gini, ternyata kan istilahnya kejadian kan seperti itu. Itu sebetulnya emang Bu Tri, emang si Bimo tuh lagi sakit. Saya nggak bohong kata ibunya gitu. Karena saya emang kecolongan aja. Saya nggak karena memang kebetulan Bimo sama orang tuanya kan beda rumah ya, jadi memang orang tuanya kecolongan. Aku bilang, Bu, saya sedih loh ngeliat Bimo kayak gini. Aku bilang, ibunya sampai nangis, saya juga sampai nangis. Kita ngomong berdua gitu, karena memang aku udah deket gitu, udah deket sama dia. Istilahnya, si Bimo, Bu, kenapa nggak jajan? Nggak punya duit, ini pakai duit Putri, pakai. Iya besok dia nggak usah besok diganti, tapi memang dia ganti. Kata mama suruh ganti ke ibu, kata dia gitu. Aku sampai sama dia masuk ini anak sebenarnya nggak nakal, biasa cuma STM lah, ikut-ikutan. Kayaknya kalau nggak ikut gini nggak asik kenapa? Nah, Bu, menurut Ibu nih perkembangan BPSK tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu bagusan mana Bu? Tahun ini? Bagus banget. Bagus banget tahun ini. Kenapa Bu? Bu lihat juga untuk maksudnya ada istilahnya ada perubahan ya, ada perubahan dari anak-anaknya juga ya. Khususnya untuk ini ya, untuk tingkat SMK SMK 2 ya gitu. Untuk STM juga ada. Iya sih Bu, kalau maaf aku potong, kalau aku lihat anak STM kelas 10 sih sebenarnya nggak gimana-gimana, sebenarnya mereka mau mereka mau belajar gitu. Awen masih mau. Untuk 10 ini masih istilahnya masih bisa dipegang Kak. 10 ini masih bisa dipegang. Untuk 10 ini mudah-mudahan selanjutnya masih kita bisa kita pegang ya, karena memang sekarang itu alhamdulillah ada Pak Endang dan Pak Eko. Memang istilahnya bidangnya dia bisa ngotak-ngatik mobil apa segala macam. Kalau dulu kan memang ada sih juga guru ini, tapi istilahnya kurang Kak, kurang menguasai untuk bengkel mobil atau apa gitu kan. Jadi kalau sekarang lebih beragam sih pas ada Pak Eko sama Pak Endang. Alhamdulillah itu masih ada. Pokoknya sebenarnya harapan kita masih sama Bu ya, BPSK balik lagi ke jaya-jayanya dulu. Pengen ngerasain sih Bu, istriku sering dulu tuh kalau BPSK pulang macet. Serius Bu? Karena memang kita banyak Kak. Memang kita banyak istilahnya. Kita itu kan maksudnya kita makanya pas dulu pas masuk sini kan memang kita semua agama Kak, mau Chinese pokoknya banyak semua, kita nggak mandang lu Islam lu apa, kita semuanya, jadi semua memang penuh gitu kan, mau dari SD sampai SMA. Dulu kan ada SMA, kita ada kan karena SMA udah kita hapus gitu kan, SMA udah SMA itu memang kita banyak, apalagi untuk SMK, untuk STM itu kelas 10-nya aja bisa sampai 3 kelas 4 kelas Kak. Bukan main gitu kan ya, pas ada rumor seperti itulah kita langsung nyungsep lah gitu, paham lah, apalagi ini kan kita misalnya di lingkungan Kampiung gitu ya gitu. Ini yang gue suka sama Putri ini masih Jakarta ya, masih ada dikit gitu ya. Kalau kelahiran Jakarta masalahnya. Bu, Jakarta mana Bu? Aku Jakarta Selatan. Di mana Bu? Radio Dalam. Radio Dalam lagi. Dulu kampus saya di Mustopo Bu. Oh Mustopo ya, deket lah. Iya, belakang Sensi dulu ngekos di Radio Dalam. Iya, Radio Dalam. Saya nggak tahu sih pada ngomong apa. Iya aja. Ini Dekat Pondok Indah Mall, tahu Pim. Jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu. Mainnya di MM. Pernah ke sana Selatan, Bogor Selatan. Apa? Iya, ayo lanjut San. Oke, Bu. Jadi gini, Ibu tanpa Ibu sadari kehidupan Ibu selama seminggu kita buntuti. Ada? Kita ada segmen namanya Fun Fact. Jadi hal-hal Ibu yang rahasia-rahasia Ibu tuh banyak. Ini banyak banget. Tapi dari mana? Kita banyak. Jadi segmen berikutnya adalah kita Fun Fact Bu. Kita akan kasih tahu ke Ibu fun fact apa aja yang Putri. Siap. Mau tahu seperti apa? Coba aku pengen tahu. Balik lagi di segmen 3 di Fun Fact bersama Putri. Nah, ini dia segmen Fun Fact namanya Bu. Oh ya. Jadi fakta menarik tentang Ibu. Jadi rahasia-rahasia Putri. Aku jadi takut. Bu, aman kan? Aman. Nggak aman? Aman. Aman. Aman ya.
Aku jadi takut. Oke. Ya, Jadi siap. kalau kemarin ibu tuh lagi di depan rumah tuh ada anak-anak yang lagi ngumpul. Ibu nggak tahu kan? Ibu pasti nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Masa. Sebenarnya tukang galon yang sering nganter galon ke rumah ibu itu anak sini. Anak Bu. sini yang nganter galon. Nggak tahu kan? Kaget nggak bu? Bercanda bu. Ibu kayak serius. Serius banget. Serius banget dengarnya. Astagfirullah. Iya. Lanjut yuk. Jadi di Gasmo tuh ada segmen fun fact Bu. Jadi setiap tamu yang datang kita selidiki Oke. apa aja tuh yang jadi Betul. fakta menarik. Bu Iya. Mega pernah. Pernah Bu Mega pernah, Bu Nurul pernah. Siapa lagi? Awen pernah. Habel pernah. Semuanya pokoknya Banyak. sih. Saya belum. Pengen saya. Tolong dong. Ya nggak perlu lah. Kamu nggak menarik hidup. Oke langsung ke fakta Oke. yang pertama. Fakta Oke. menarik yang pertama. Ibu Tri emang suka nyanyi sendiri. Sering. Sering. Udah bikin kaget belum? Udah kok tahu? Udah gitu nggak bu? Belum. 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 Kalau nyanyi sendiri iya. Suka nyanyi sendiri memang. Semua orang emang Mau pasti nyanyi di sendiri. rumah, mau di sekolah. Putri aja kalau misalnya sendiri gitu ya. Tahu sendiri kan kalau nyetel musik udah nggak inget kayak ada tetangga sebelah Iya, kanan kiri gitu kan. Apalagi lagi sepi, lagi nunggu anak pulang PM, sembari ngerjain pekerjaan, setel musik kenceng. Bu Eni sama Bu Yuni di bawah mah udah tahu, udah biarin aja. Mereka pulang ya sok, mau nggak pulang. Yang penting gue setel musik supaya menghilangi ketakutan apa kak? Lanjut. Ibu Tri nggak suka warna pink, sukanya warna merah. Sip benar. Benar. Ini warna merah. 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 Favorit. My Merah favorit. apa? Berani artinya. Berani. Kenapa nggak suka warna pink bu? Terlalu pinky cewek banget. Putri itu kayak apa ya? Kalau dipikir itu masih aku agak tomboy dikit apa? Aku tuh nggak suka yang kecewek-cewekan gitu. Aku nggak suka gitu loh. Makanya aku tanya si Aiko, "Mak punya rok nggak yang begitu?" Aku nggak ada. Karena semua nggak suka pakai gini-gini. Jijik gitu kayaknya. Ini kak, ladies STM. Bener. Iya, nggak suka gitu, nggak suka dari dulu Bener. gitu. Iya. Berarti ini bener nih. Bu Bener. Tri nggak suka kucing. Apa? Bu Tri nggak suka kucing. Nggak begitu Oh, nggak begitu gitu. Oke. Karena emang apa ya, Kecewek-cewekan juga. bukan kecewek-cewekan juga, Enggak. suka bukan apa kayak geli yang gimana gitu. Iya. Oke langsung aja kita datengin kucing. Enggak. Ini kita mau kok. Nih itu kotak kucing kita keluarin. Jangan. Nanti Bu Tri kaget. Bu Tri suka makan pedas Kalau sekarang dikurangin pedesnya, karena lagi bukan karena lagi memang pas apa ya, jadi cerita panjang nih kak. Ampun. apa itu yang kita cari Bu. Kita kasih pertanyaan dikit. Jadi Bu Tri, di saat panjangin. waktu pas Putri abis dulunya raja pedes lah ya. Pas setelah abis melahirkan, karena aku melahirkan sesar, kali perut nggak tahu gimana, hampir abis pulang dari rumah sakit, kita kan makanan dijaga kak. Harus yang bening-bening, sayur sop apa segala macam, yang tidak ada rasa, yang cuma garam doang. Pas di saat udah mulai oke, boleh makan yang bebas gitu ya pedes. Pas aku makan pedes, aku tuh senangis-nangisnya karena terlalu pedes. Karena dalam sebulan lebih aku tidak makan cabe, tidak ngerasain pedes nih mulut ya. Aduh, pas semenjak itu gitu kan, pas ini kenapa jadi nggak suka pedes gitu kan? Ya pas semenjak aku habis melahirkan, habis sesar, karena kan kita nggak tahu daerah perut ya, gitu kan. Jadi pas makan pedes nangis. Sekarang udah nggak kebiasaan. Sekarang udah nggak biasa, jadi pedesnya yang pedes standar nggak kayak dulu yang gila-gilaan gitu kan, pedes hayo kalau belum sampai level berapa gitu kan, belum nyonyor bibir. Makan sambal pakai bakso. Bener. Sambal, baksonya cuma dikit, cuma makan sambal ya. Sambelnya semangkok. Lanjut lagi nih Bu. Oke, lanjut. Ibu suka masak ini di teriyaki. Teriak. Tadi tuh pengen enggak. Beef teriyaki. Bukan, tadi tuh Beef. pengen bikin diplesetin Hah? gitu. Ibu Apa? suka makan Konfirmasi teriyaki. Suka masak teriyaki. Heeh. Ibu suka masak apa makan? Ibu suka masak apa makannya? Kamu nanyanya apa? Masak. Masak. Heeh. Suka masak. Makan Masak pun juga teriyaki. suka. Masak Berarti- teriyaki. Berarti yang dimasak budak. Hah? Gini nih. Berarti yang lagi dimasak budak. Budek. Heeh. Emang kenapa? Kan di teriyaki. Oh, teriak. Teriak. Nah gitu. Gitu maksudnya. Oh ya, oke, lanjut.
Bener nggak Bu? Nasi goreng seafood buatan Putri itu enak. Enak emang. Kan Buatin enak. saya Bu. Besok Oke. buatin saya Bu. Hah? Besok buatin saya. Kasih Mana? bahannya. Mana dong? Kasih dong. Modalnya mana? Bu Yuni coba. Bu Yuni. Saya mau masak. Kalau kita pengen dibikinin nasi goreng nih di luar angkasa. Tolong. Modalnya. Ini juga. Lanjut. Putri suka ke mall bareng keluarga. Sering kan. Saya juga sering. Kalau misalnya ke mall mah udah pasti ya, karena kan keluarga kecil nggak mungkin dong kalau Putri misalnya ke mall sendirian. Bener. Otomatis pasti sama suami, sama anak Iya. gitu. Apalagi anak Putri kan doyan banget jalan sama kayak emaknya. Ya, jadi Iya, iya. kita bertiga istilahnya doyan jalan lah intinya gitu. Oh Putri bertiga. Mm-mm. Itu anak Putri nggak punya adik. Satu-satunya. Oke. Iya. Terus Putri suka olahraga voli. Voli dan bulu tangkis. Kenapa tuh? Dulu pernah jadi atlet. Serius. Serius. Tuh, pantes. Atlet voli apa? Bukan, bulu tangkis? maksudnya waktu pas Putri di Jakarta istilahnya Kak aku emang mendalami banget gitu ya pas istilahnya aku di sini pindah ke sini ke perumahan sini. Pas di perumahan waktu dulu ada biasalah Agustusan lomba antar RT antar RW gitu kan. Iya. Aku sempat ikut gitu istilahnya ya alhamdulillah istilahnya di blok aku itu kita juara lah gitu ya voli juga ya bulu tangkis juga kalau voli sama bulu tangkis suka banget gitu cuman kalau untuk sekarang kayaknya udah nggak kuat tenaganya gitu ya. Nah udah faktor U juga. Ada faktor U juga sudah 50 tahun. Tapi Ibu ngefans sama siapa Bu? Taufik Hidayat. Bener Apanya? Voli, Bulu topik tangkis kita. kan bulu tangkis. Ini ngomongin voli. Tapi ada bulu tangkisnya juga kan Bu? Iya. Ibu ngefans sama? Taufik Hidayat. Benar. Saya. Iya. Bener kan Bu? Kalau Taufik Hidayat sih nggak terlalu ya. Mulai kan. Lanjut Kak. Oke. Iya. Kalau Ibu Tri suka voli, Mm-mm. suami suka sekali main tenis meja. Iya benar. Benar banget. Benar. Benar sekali, benar sekali. Saung RW. Heeh. Benar. Ada deh. Bu Tri itu Mm-mm. suaminya bernama Pak Dekan, Iya, anaknya bernama Aiko. iya. Wah, Dekan Agus Ramdhani. oh Dekan nama. Emang namanya di Jepang-Jepangin apa gimana Bu Aiko? Enggak, aku tuh waktu pas cari nama ya Kak ya gitu kan. Ini apa sih gitu kayaknya kok ini kayaknya biasa-biasa aku Iya, cari betul. tuh di urutan A gitu kan. Pas itu kayaknya ini deh. Terus kan bilang sama ayahnya, "Ya, kalau pakai nama Aiko boleh nggak? Apa artinya cinta?" katanya gitu. Aku cari artinya apa sih? Oh, artinya cinta, Aiko. Aiko siapa? Ya udah aku cari kan. Aiko Alma Kalika. Alma artinya dermawan Kak, gitu kan. Kalika sekuntum bunga mawar gitu. Karena memang dia satu-satunya nih anakku nih, gitu. Ya udah kata ayahnya, ya udah nggak apa-apa, Aiko Alma Kalika aja gitu. Ya udah ini aku kasih Bukan nama karena Aiko Alma dari Kalika. lagunya Evita Mala gitu. Ini orang tua nih yang tahu nih. Yang tahu Evita ya. Mala. Oke, ini sebenarnya mau nanya ini bukan ke Putri, harusnya nanya ke Aiko. Nanya ke Aiko. Aiko, mama kalau di rumah galak gak? Bohong. Bener. Soalnya di sini tulisnya Putri kalau di rumah baik, tapi kalau di sekolah galak. Bener. Aku kadang-kadang sih Kak ya nggak terlalu yang galak banget, nggak ini banget. Apalagi aku pikir kan dia anak satu-satunya. Bagaimana kita harus ini dia lah yang mengurusnya ya, takutnya ini takut terlalu kasar juga gimana, apalagi dia perempuan gitu kan, terlalu lembut juga aku sih nggak terlalu yang manja-manja banget, sedang-sedang aja lah kayaknya sih. Putri sangat suka rujak, tapi tidak suka ikan tongkol dan kurang suka sama gorengan. Nah Bu Yuni yang suka gorengan, kalau aku udah aku nyerah. Kalau gorengan istilahnya Bu Yuni 5, aku cuma 1 gitu. Gitu. Bu Yuni 10, aku 2, udah Tapi gitu rujak aja. gue ya, the best ya. Kalau apa? Rujak. Kalau rujak hayo, tapi aku nggak suka yang terlalu pedes. Rujaknya rujak apa? Jadi apa? Rujaknya rujak Rujak apa? buah aja. Rujak buah lah emang. Enggak kan ada yang diserut. Kalau diserut susah lah nyerutnya di sini. Oke, hobinya adalah makan, apalagi minum es sama kopi. Waduh. Bener laki-laki banget. Ngopi. Emang tomboy banget. Tomboy banget. Minum es, itu nggak pernah amandel gitu.
Kalau amandel alhamdulillah jangan Kak. Jangan ya. Paling batuk ya, Batuknya sedikit batuk. benar, iya. Tapi aku juga kalau misalnya suka, misalnya kayak gini Kak. Aku minum di kantin di Siribi, kita sama-sama minuman misalnya aku suka Nutrisari. Nutrisari Blewah. Padahal kita sama-sama Nutrisari. Aku di Bibi hampir berapa ini istilahnya fine-fine aja aku minum gitu. Pas aku ke warung jamu, aku beli minum dengan sama Nutrisari, kenapa malamnya batuk gatal gini. Perasaan aku di Bibi tiap hari biasa aja. Kenapa di sini kok bisa gatal? Apa airnya? Tapi airnya kan air mateng ya. Jadi berpikiran kemana-mana gitu. Padahal dengan sama kan minuman sama, kok bisa gatal, bisa batuk gitu loh. Lagi pengen digaruk berarti. Bener-bener. Oke, ini Bu yang paling utama. Dengan Bapak Dekan, Putri dijodohin sama temennya. Bener. Gimana dong ceritanya dijodohin? Kali ada yang perjodohan. Ya udah kan udah dijodohin nih Bu sama Jangan dong. anaknya Bibi. Kamu ada anak? Oh enggak? Enggak sekali jadi. Gimana Bu ceritanya Iya. dijodohin Bu? Ini lucu Kak. Oke. Jadi lucu. Aku kan di sini, aku kan memang kita gede apa segala macam di Jakarta lah. Ya. Misalnya aku sini, nggak punya teman apa, gitu kan? Ya pas di BPSK ini aja, aku maksudnya ada teman. Kalau dulu kan istilahnya, sekarang mah enak ada Kak Angga apa segala macam muda-muda lah guru. Dulu zaman aku di sini itu pada tuir-tuir, yang sekarang sudah pensiun kan. Oke. Ketemu yang istilahnya satu ini nih, satu level nih istilahnya kita ya. Bareng main apa segala macam. Dikenalin gitu kan. Pas dikenalin sama yang suami sekarang sama si ayahnya Aiko. Aku dikenalin, aku nggak suka gitu. Karena aku pikir gue tuh udah punya pacar gitu loh. Tapi kan jauh kan di Jakarta gitu kan. Masih lah kita masih SMS lah dulu lah. Iya betul. Ya, SMS lah gitu masih. Aku masih suka kesana, kita suka janjian gitu kan. Pas udah aku dikenalin gitu kan, aku dikenalin di sini, aku nggak suka. Tapi ini cowok kok kayaknya nyamperin gitu kan. Gue jemput lah apalah segala macam gitu. Maya nih jemput gretong gitu kan ya kan. Dijemput lah ya. Dijemput udah. Dijemput posisi sininya sering jalan akhirnya bareng. Kok jadi kayaknya ini ya apa ya kayaknya kok bukan betah, nyaman. Nyaman gitu ya. Biasanya kita ngobrol nyambung lah ya gitu, kita ngobrol nyambung. Pas di sini udah aku pacaran cuman setahun lebih kayaknya. Pas setahun lebih pas dia ditantangin istilahnya mau nikah gitu kan. Ya hayu, ya udah dia akhirnya datengin ininya gitu. Bayangin Kak, di saat aku nikah, ya istilahnya nikah itu malam pertama tuh Kak, aku tuh nggak pas mau nikah aku tuh nggak ngabarin yang aku punya istilahnya cowok di Jakarta. Dia itu nge-SMS ya, SMS sampai telepon itu nggak aku angkat. Oke, jadi ini hebatnya podcast Bu. Ini hebatnya podcast. Ya, akhirnya keluar deh tuh ya gue. Ini adalah hebatnya acara podcast BPSK nih Bu ya. Kita panggilkan mantan ibu. Harusnya muncul ya, muncul ya. Tadi nggak dipegangin sih. Kabur dia, takut ditanya-tanya dia. Oke, tapi gitu Bu. Aku Sampai sampai akhirnya pas udah married baru tahu. Pas udah married gitu. Aku pas udah married gitu pas suami aku tuh dia pulang dulu ke orang tuanya, kan tinggal kita masih di sini ya, masih di warung jamu. Aku telepon, aku minta maaf gitu. Terus nggak ada kabar apalah bla bla bla, telepon gua nggak di ini gitu kan, telepon nggak diangkat apa segala macam. Ya aku minta maaf, aku bilang aku minta maaf banget gitu kan. Dia tanya kan nggak terima Kak, mau datang ke sini. Aku bilang kalau lu kesini sama aja bunuh diri. Aku bilang gitu kan. Udah pokoknya kita yang udah gitu kan. Aku bilang ya udah. Tetap kan dia nggak terima, tapi aku kesini-sininya karena aku langsung ganti kartu. Kalau aku masih tetap kartu itu, dia akan terus ngejar aku. Gitu kan. Karena memang aku nggak nyuruh, nggak dia tuh nggak tahu aku rumahnya di sini. Dia tahu aku rumahnya di Bogor dah, gitu aja gitu. Nggak tahu di istilahnya di sini gitu.
Bunga terakhir. Lu kalau tiba-tiba ditelepon, sorry yang aku di sini udah married. Kalau yang kita udahan dulu ya, aku disuruh belajar nggak apa-apa. Merit itu. Biasa ternyata. Ayo cerita itu. Enggak. Iya itu aja. Tapi akhirnya Gila. begitulah keadaan. Begitulah ceritanya. Seru banget kehidupan Putri. Jadi Putri tuh sama rumah nenekku sederetan. Gitu sering ketemu. Jadi memang enggak Bu, tapi Ibu dulu SMA di mana? Aku di Jakarta semua Kak. Di mana Di SMA? Bakti Idata. Wah, Di Cilandak. Iya, Cilandak. Aku di Jaksel. ininya aku sempat bisa kayak kuliah gitu aku di Saint Mary. Namanya. Aku ngambil kursus bahasa Inggris juga di Saint Mary di Pakubuwono. Semuanya aku di Jakarta. Berarti ini kesini tuh buat ngajar Nah, doang. Ibu pindah ke sini gimana? Kan Ikut orang Bapak. Ikut Oh, orang tua Kan Bapak kan dapat rumah di sini. Dulu kita tuh di Jakarta. Pas Bapak dapat rumah di sini, kita kan pada nggak setuju anak-anaknya. Pak jauh, ngapa sih ke kampung Zaman gitu dulu. istilahnya ya. Zaman dulu kan ke kampung gitu kan. Enggak, udah pokoknya udah deh. Akhirnya rumah di Jakarta kita jual, kita di sinilah gitu kan. Waktu di sini ya Allah Kak, kita Iya, juga bener. nggak ada niat banget gitu kan ya. Bener banget. Udah sama ngapain sih ya? Ngapain sih di sini gitu kan. Ngapain sih di sini? Dari Jaksel lagi. Masih penuh dengan kebun. Istilahnya kita anak Jakarta lah Pak Kak, ya kan? Aduh, kesini udah naik bis, udah susah jauh gitu. Sekarang mah alhamdulillah ada Iya. ada Dulu transport. tuh saya awal pacaran sama orang yang sekarang aja itu 2016 gue. Jalannya masih sempit kan Bu ya? Iya, banget. Gimana 2000-an? Iya, makanya aku aja 2003, sedangkan ibuku di sini aja tahun 2000. Aku tuh nggak mau pulang, Kak. Ibu di sini 2000, aku 2003 loh, 3 tahun aku istilahnya masih nekat di Jakarta, nggak mau pulang gitu. Aku nggak mau tinggal di sini. Gua mau ngapain gitu dalam hati. Dulu mau jalan. Kayaknya nggak bisa, nggak bisa hidup, kenapa nggak bisa hidup gitu kan? Nggak Itu ada. juga masih pas nggak awal apa, pindah ke sini juga gitu. Iya apa sih gitu kan? Gue nggak bisa hidup gitu Culture dengan Shock culture, shock culture. iya. Sama aja. Aku di Matraman Bu. Di Matraman ya. Gramedia situ, Gramedia Matraman. Oh, Gramedia Matraman. Itu rame gue jam 9 anak kecil jam 9 Banget. hari ya. Iya, makanya kalau di Jakarta apalagi kan istilahnya rumah juga kita ya memang Iya. yang berdekatan gitu kan. Lu setel dangdut di sono gue juga denger gitu istilahnya gitu. Makanya pas kesini ini apaan sih? Ini di sini sih gitu kan. Kebayang banget. Ya kan kebayang lah pokoknya. Kebayang banget. Sekarang udah alhamdulillah lah sudah rame gitu kan. Oke, Ibu Tri, terima Oke. kasih banget. Iya, Jadi Kak. kurang lebih tadi fun fact-nya memang kayak gitu. Iya. Mohon maaf kalau misalkan ada Salah-salah yang kata. salah-salah kata. Karena kalau salah-salah muka emang begini. Tidak. Emang cetakannya dari awal. Nah, gitu. Dia mukanya emang diem aja udah sombong. Aku juga terima kasih ya Kak. Iya, Sama iya. siapa namanya lupa? Yo, Ahmad. bukan ya, Musadek. Bukan. Yoda, nama saya Yoda. 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 Yoda Bu terima kasih Kak Angga Yoda udah diundang ke sini. Ibu. Maaf kalau memang ada kata-kata yang agak kasar, agak-agak Justru tidak ini yang kita gimana tunggu ya. ya. Aku minta maaf gitu ya Mama. Aku begini gitu. Aku nggak bisa gue disuruh kalem-kalem yang gimana aku nggak bisa gitu. Kita tambahin 2 episode lah. Buat Oh, ngobrol Aku- lagi. Aku memang begini gitu ya. Jadi Lu kan- nggak bisa kalem-kalem yang jaim-jaim aku nggak Bener. bisa Tipikal gitu. banget, tipikal Jaksel gitu. Ya. Tipikal Oke. Jaksel yang kalau ngomong which is, Gretong, iya Cin. Nah, gitu. Paham, saya paham. Ibu Oke. Tri, terima Iya. kasih. Ya sama-sama Kak. Teman-teman, Sama-sama Kak. Sehat-sehat selalu Bu Tri. Iya, semoga amin, Bu Tri amin, amin. Salam buat suaminya. Oke, Putri. oke. Ada lagi Masih mau ngobrol tapi gimana ya? Nanti lah kita ajuin ke Pak Produser, kita bikin segmen atau episode berikutnya sama Bu Tri. Kita kan belum ngomongin dulu itu ruangan apa, ini ruangan Ah, apa. benar. Kan seru ya. Makanya tadi aku bilang, iya ini ruangan Bu Eni. Dulu kita sini ruang kepala sekolah. Dulu Bu Eni mudanya gimana? Nah, Pertemuan Bu di Yuni jalan mudanya Pak. Iya, Bu gimana Yuni. Nah, itu gitu. kita bahas. Ya kan? Nanti kita jadi lanjut. buat Bu Eni, Bu Yuni siap-siap deg-degan karena kita sudah punya informan baru. Ini kuncinya nih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat. Dadah. Terima kasih. Nah, kita udah berada di penghujung acara nih, Kak. Di penghujung waktu. Penghujung. Udah. Udah, nggak ada lagi. Akhirnya kita selesai juga mewawancarai salah satu guru yang terkenal strength, Galak. galak tapi
Halo aja gue bilangin Butri. Enggak, tapi baik Bu, saya gila. Butri itu panutan saya. Oke. Macannya BPSK yaitu Butri. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan tamu-tamu yang menarik lagi untuk kita bahas. Iya, betul. Sampai jumpa di Lain episode waktu. berikutnya. Dadah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.